Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Jogja Saja. Mau cari rumah di Jogja? Cari di Rumah Jogja Saja. Oke, di konten kali ini kita akan mereview satu rumah tinggal 2 lantai. Untuk alamatnya di Jalan Kaliurang KM 13. Kemudian untuk alamat tepatnya itu ada di Dusun Bandulan, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah ini memiliki luas tanah 95 meter persegi dan luas bangunannya ada di 85 meter persegi. Oke teman-teman, kemudian untuk kelengkapan ruangannya nanti kita akan review ke dalam. Ini ada di lantai 1 ada ruang tamu, ruang makan, dapur, taman, ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi dengan 1 kamar mandi dalam yang ada di kamar tidur utama. Oke, untuk totalnya ya, untuk di rumah ini ada 4 unit yang sudah siap huni yang ini, kemudian yang di sebelah sana ada unit untuk siap bangun. Kemudian untuk legalitasnya ini sudah SHM dan ready untuk PBG teman-teman ya. Untuk harganya nanti bisa kontak nomor yang saya sertakan di deskripsi. Karena biasanya ada harga yang naik atau enggak turun teman-teman. Jadi menyesuaikan di kolom deskripsi saja. Oke, langsung ya kita review teman-teman ya. Mulai dari lingkungannya kita lihat. Ini sudah berada di area padat penduduk yang di daerah sini. Kemudian depannya ini sudah ada untuk jalan aspal ya. Jadi mangku jalan aspal dan lumayan lebar, ini bisa papasan 2 mobil. Kemudian dari depan kita review untuk carportnya bisa muat 2 mobil teman-teman ya. Kemudian di carport ini ada permainan lampu juga, lampu-lampu seperti ini kalau malam hari kelihatan cakep banget. Ini untuk permainan lampunya ya, lampu dinding ya. Kemudian untuk tamannya ini ada di samping rumah, di sebelah sini ada satu area untuk tanaman-tanaman kecil. Kemudian di sebelah sini juga ada area taman untuk tanaman-tanaman kecil juga dan ada satu tanaman yang lumayan tinggi. Dan di rumah ini juga sudah dilengkapi untuk tempat sampahnya ya. Jadi bagus banget untuk maintenance dari rumah ini. Jadi tidak mengotori lahan di dalam rumah karena sampah itu bisa ditempatkan di area depan sini. Oke, kemudian untuk carportnya ini menggunakan bahan material batu alam. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian untuk fasadnya sendiri kita lihat menggunakan konsep minimalis ya, dengan ciri khas garis-garis seperti itu teman-teman. Dan ada untuk permainan tali airnya ya, seperti itu. Kemudian untuk bukaannya sendiri ini menggunakan rangka aluminium ya. Bisa dilihat sebelah depan sini ada jendela dan pintu di atas dan bawah, dan situ ada jendela kecil juga. Kemudian untuk warnanya lumayan soft juga, ini bagus ya, match ya antara desain dan warnanya, dan ada satu poin warna yang mencolok, ada satu di area sini teman-teman. Kemudian untuk railing pagarnya juga cakep, nanti kita lihat dari lantai 2 ya. Itu ada permainan kaca juga. Oke, tadi di lantai 1 itu, kemudian di lantai 2 itu ada untuk area ruang bersama dan 1 kamar tidur dan ada 1 balkon yang nanti kita akan lihat. Oke teman-teman, kita mulai masuk saja ya ke rumahnya. Ini ada teras kecil teman-teman ya, sekitar 1 meteran lah ya, 1 meter atau 1,2 ini. Kemudian untuk tinggi kusenya lumayan, ini sekitar 2,5 meter, maaf 2,5 meter ini. Kemudian kusenya ini tadi ya menggunakan aluminium, dan untuk daun pintunya ini menggunakan daun pintu kayu teman-teman. Kita lihat untuk view dalamnya seperti ini, kelihatan cakep banget. Kemudian di sini di sebelah
pintu atau ketika masuk sudah ada area ruang tamu yang sudah terset untuk furniture-nya cakep banget. Rumah ini juga dijual dengan dua pilihan teman-teman ya, bisa full furnish atau non furnish teman-teman ya. Oke, kemudian untuk pintunya sendiri ini menggunakan pintu smart lock ya, sudah cakep banget, sudah mutakhir untuk teknologi pintunya. Kemudian dari ruang tamu ini nanti ada di sini untuk ruang bersantai, ruang baca di sebelah sini ya. Ini nanti bisa dikasih untuk kursi kecil ya dan satu meja lagi untuk tempat membaca. Dengan view area belakang itu ada untuk ruang makan dan dapur di sebelahnya. Kemudian kita ke ruang tidur utamanya dulu yang ada di sebelah sini. Ini bisa dilihat untuk ruang tidur utamanya lumayan luas teman-teman, lumayan lebar dengan permainan plafon yang drop ceiling seperti itu ya, dengan cahaya lampu yang cakep juga. Di sini ada untuk kebukaan ke area belakang, ke area taman. Jadi untuk penghawaan, untuk udara juga nyaman banget. Dan di kamar tidur utama ini ada satu kamar mandi utama juga. Ini kamar mandinya sudah dilengkapi dengan kloset duduk, shower juga sudah ada dan ada permainan lampu di sebelah sana. Dan untuk keramiknya menerus ya dari bawah sampai ke plafon itu. Jadi cakep banget. Kemudian untuk pintu, karena ini di kamar mandi menggunakan ini pintu UPVC teman-teman, dengan warna putih ya. Ini juga yang menarik di kamar tidur utama menggunakan pintunya pintu sliding ya. Bisa dilihat pintu sliding seperti ini dengan bahan kayu ya untuk daun pintunya, dan rangkanya tetap menggunakan aluminium teman-teman. Dari ruang tidur utama kita bergerak ke area belakang. Ini ada untuk setup area ruang makan dan dapur. Ini bisa dilihat. Untuk area ruang makannya ini untuk kapasitas 4 orang teman-teman ya. Dan dapurnya juga sudah full set ya. Dari kabinet atas dan kabinet bawah sudah terdesain semua, dan di sini juga masih ada space untuk menyimpan barang-barang. Kita cek ya untuk airnya. Airnya mengalir teman-teman, airnya juga jernih ya. Bisa dilihat jernih, airnya mengalir dengan lancar. Kemudian sudah ada kompornya juga di sini dan ada permainan lampu strip di sini. Untuk kabinetnya coba kita lihat menggunakan seperti ini ya, colokan kecil teman-teman ya untuk membuka. Kemudian ini untuk isi di dalamnya. Oke, kemudian ini yang sebelahnya juga coba kita lihat. Oke, kemudian dari area dapur ini menarik juga karena di sini ada bukaan yang los gitu teman-teman ya. Jadi ketika memasak nanti asapnya itu bisa langsung keluar melewati area belakang ini. Dan area belakang ini ada setup untuk tamannya, desain tamannya. Karena bentuk tanahnya ini tidak simetris, maka sisa tanah itu digunakan untuk taman seperti ini. Jadi cakep banget untuk eksekusi atau ide dari bentuk tanahnya sehingga tidak ada ruangan yang tidak simetris. Jadi untuk ruangannya tetap simetris, tetapi yang tidak simetris difungsikan untuk taman. Dan ini ada juga untuk bangkunya, ketika pagi atau sore hari duduk di sini bisa sambil santai, dan mungkin anak-anak atau ayah nunggu di sini untuk nunggu masakannya matang teman-teman ya, sambil menikmati udara luar dari area sini. Di sana juga ada jalan tembusan tadi ya yang dari ruang tidur utama. Kemudian di sebelah sini ada juga untuk area ruang cuci teman-teman. Nanti bisa ditempatkan di sini untuk mesin cucinya ya. Dan sudah ada kran dan sudah ada colokannya bisa. Oke, tadi kurang mungkin kita lihat untuk kabinet yang bawah ya dari dapur ini. Ini menggunakan sliding. Itu untuk bagian dalamnya cakep banget, dan ini ada seperti ini juga untuk tempat sendok dan garpu ya teman-teman ya. Dan ini juga, dan ini yang paling bawah. Kita lihat juga yang sini, ini untuk maintenance dari wastafelnya ya. Ini bisa untuk pengecekan di sebelah sini,
tapi tertutupi dengan ini jadi terlihat rapi teman-teman. Oke, kita lanjut ke area ruang tidur depan ya. Di area ruang tidur depan ini juga desainnya cakep banget karena udaranya dan cahaya itu dapat masuk dengan banyak dari area jendela sini karena jendelanya lumayan lebar ya dan tinggi juga, ini 2,5 selevel dengan pintu yang depan tadi. Dan plafonnya juga cakep banget. Ini plafon menggunakan drop ceiling dan ada permainan lampu stripnya di sebelah sana teman-teman. Untuk keramiknya kita lihat menggunakan keramik warna putih ya. Dan kusennya itu sama dengan yang tadi, sama yang luar menggunakan aluminium dan daun pintunya menggunakan kayu teman-teman. Oke, kita lihat untuk kamar mandi sharingnya yang di lantai 1. Ini di bawah tangga lokasinya, ini untuk tangganya dan ini kamar mandinya. Tapi untuk ketinggiannya lumayan cukup ya, lebih dari cukup, ini 2,5 meter. Dan ada permainan lampu stripnya di sana. Dan untuk kamar mandinya juga sudah lengkap ya, sudah ada kloset duduk, sudah ada showernya juga. Dan ada satu area fungsional di sini di bawah tangga ini bisa digunakan untuk tempat menaruh barang teman-teman. Ini bisa dilihat ya, cakep banget, fungsional banget untuk penataan ruangannya. Ini juga lewat sini ya. Ini dan ini juga. Oke, kita lanjut ya ke lantai 2. Ini melewati tangga yang lumayan nyaman juga. Ini tinggi anak tangganya sekitar 19 sampai 20 cm. Lumayan nyaman dan untuk pegangannya juga menggunakan holo teman-teman ya, dengan finishing cat warna hitam. Perpaduannya juga cakep antara warna hitam dan warna kayu yang ada di anak tangga ini. Kemudian di area borders ini ada permainan seperti ini juga, apa namanya saya lupa, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Kemudian di sebelah sini ada untuk permainan ornamen teman-teman, ditempatkan biar tidak terkesan monoton ya di area tangga. Oke, sampai di lantai 2. Di lantai 2 ini bisa terlihat untuk voidnya di sebelah sini ya. Kemudian di area sini ada ruang bersama, nanti kita review. Kita lihat yang kamar tidurnya dulu. Ini memiliki jendela ya, lumayan luas. Ini jendelanya yang tengah bisa dibuka teman-teman, bisa dibuka tutup ya. Dan untuk plafonnya juga sama, cakep, ada permainan drop ceiling. Kita nyalakan lampunya ya, bisa dilihat ya, drop ceiling dan ada permainan lampu strip di sebelah sana teman-teman. Untuk lantainya juga sama konsepnya dengan yang ada di area tangga ya. Untuk pintu sama kusennya sama, kusennya menggunakan aluminium, daun pintunya menggunakan kayu. Kemudian di sini ada untuk area ruang bersama yang bisa digunakan untuk menonton TV teman-teman ya, atau bersantai sambil menikmati udara di sisi luar, di sisi kiri, dan bisa juga untuk mengecek keadaan di lantai bawah dari void sini. Ini juga sudah full furnish ya, dengan sudah ada kabinet bawah TV dan sudah termasuk TV-nya juga. Ada permainan di dinding juga, kemudian sofanya juga sudah ada, ini empuk banget sofanya, banget. Dan sudah ada meja kecilnya di sini juga. Dan di sini untuk tinggi plafonnya lumayan juga ya, dari sisi sana sampai ke sana. Ini kalau yang di sini sekitar 2,5 meter teman-teman, semakin ke sana semakin tinggi ya. Oke, kemudian untuk permainannya lagi, ornamen ada di sebelah sini, ada lukisan-lukisan yang dipajang di sini. Jadi cakep banget. Oke, kita ke area balkon di rumah ini. Balkonnya sendiri ini lumayan lebar ya teman-teman ya. Ini sekitar 1,2 atau 1,4 meter teman-teman ya. Ini lumayan kecil sih, tapi cukup lah untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitar. Ini yang tadi kita review untuk area depannya, dan sana masih ada kafling yang masih tersedia untuk siap bangun dan bisa request desain
mau seperti ini pun bisa teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu ya review rumah 1 lantai ini. Rumah ini sekali lagi berada di Jalan Kaliurang KM 13. Kemudian luas tanahnya 95 meter persegi dan luas bangunan 85 meter persegi. Untuk legalitas, SHM PBG sudah ready. Untuk harganya nanti bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, mungkin teman-teman sekian untuk review rumah 1 lantai kali ini. Cari rumah di Jogja, cari di Rumah Jogja saja.